Pada awalnya, drama My Dearest tuh nggak ada yang nonton, termasuk gue. Baca sinopsisnya aja udah malesin karena GJ dan ambigu banget. Makanya di episode awal, drama ini hanya mencapai rating sekitar 4-5% aja. Sinopsis yang tersebar di press release kira-kira seperti ini. Drama My Dearest mengisahkan tentang pria misterius yang tidak ingin menikah dan tiba-tiba saja muncul dalam circle sosial di era Joseon. Apa? Gue cuma nonton 1 episode aja, lalu gue diem. Sampai akhirnya mulai bermunculan cuplikan video di berbagai platform yang bikin gue tergelitik untuk lanjut nonton. Dan akhirnya malah terjerat dan gak bisa berhenti. Makin sini karakternya emang makin kuat dan alurnya makin gak ketebak. Sehingga rating mulai melonjak sampai mencapai 2 digit. Plotnya emang solid dan padat. Baik kisah cinta ataupun konflik politiknya itu berasanya seimbang aja gitu. Dinamika percintaan di drama My Dearest ini emang intens banget. Biasanya kisah cinta di drama Korea itu kan dari benci terus jadi cinta. Dikasih konflik sedikit udah tamat. Tapi kalau My Dearest nggak sesederhana itu. Awalnya naksir cowok lain terus beralih dan mulai cinta. Tapi ditinggalin, disangka mati, ternyata nggak mati. Tapi udah terlanjur tunangan dan beneran kawin. Dijual jadi budak, diselamatin. Harus saingan sama putri raja, cerai. Akhirnya mereka bisa bersama. Tapi kenapa amnesia? Ini kapan bahagianya? Kapan? Jadi berikut ini adalah beberapa alasan kenapa My Dearest ratingnya tinggi. Ayo kita bahas. Konflik politik yang gak bisa di skip. Siapakah gerangan oknumnya yang kalau lagi nonton drama Seguk setiap kali ada adegan para politikus lagi pada diskusi buat ngerencanain masalah kudeta, bawahnya pengen di skip aja. Belum lagi sibuk harus ngafalin nama para politikus karena mukanya, wajahnya, dan jenggotnya sama semua. Gue sih skip. Tapi gue beneran nonton semua konflik politik yang ada di drama My Dearest tanpa gue skip sama sekali. Dan hati gue berasanya campur aduk. Benci banget sama raja yang cuma pelangak-pelongo doang dan gak punya sikap ketika rakyatnya lagi dijajah sama dinasti King. Rakyatnya lagi menderita, ya malah sibuk nandain orang-orang yang dicurigai bakal ngehianatin dia saking takutnya kekuasaannya terebut. Menyaksikan rakyat Joseon yang dijajah tuh berasanya sedih banget. Para bangsawan dipaksa untuk melakukan kerja kasar dan para wanita terhormat dilecehkan dan dijadikan budak. Lee Jang Hyun udah susah payah nyelamatin para tawanan pakai duitnya sendiri, tapi malah dituduh jadi pengkhianat dan digebukin sampai dia amnesia. Bikin emosi. Kisah cinta yang problematik tapi bikin lagi. Kisah cinta yang terjalin antara Gilche dan Jang Hyun beneran terjal, berliku, dan penuh aral rintangan. Awalnya Gilche benci sama Jang Hyun dan naksir abis-abisan sama pacar sahabatnya sendiri. Namun setelah Gilche membuka hatinya, Jang Hyun malah pergi ke Simyang dan digosipkan mati. Setelah Gilche berkabung dan patah hati, ya udah siap move on dan udah mau tunangan, tiba-tiba aja Jang Hyun datang membawa sepatu bermotif bunga yang udah dia janjikan. Walau sempet berasa labil, tapi akhirnya beneran kawin dan ninggalin Jang Hyun. Ini apa nih? Gak suka drama apa ini? Jang Hyun walau hatinya udah dipatahkan berkali-kali sampai menjadi serpihan, tapi dia tetap aja bucin sejati. Walau Gilche udah jadi istri orang, walau Gilche jadi budak, walau Gilche ngelukain jidatnya sendiri supaya nggak jadiin seli raja, walaupun Gilche bilang dia sudah ternoda sama penyusup, tapi Jang Hyun beneran cinta, tetap cinta. Sampai akhirnya Gilche cerai jadi janda dan mereka udah siap bahagia, tapi Jang Hyun amnesia. Nam Gong Min si jagonya mikro ekspresi. Untunglah karakter Lee Jang Hyun di drama My Dearest diperankan oleh Nam Gong Min si jagonya mikro ekspresi. Gue sih nggak bisa ngebayangin dan nggak mau ngebayangin kalau bukan dia yang main. Udah jelas ratingnya nggak akan semenjulang ini. Karakter Lee Jang Hyun tuh sangat rumit dan berlapis. Dia punya pribadi yang kuat dan nggak peduli sama pendapat orang lain. Tapi hatinya luluh demi Gilche seorang. Dia bisa dengan gagah berani ngelawan segerombolan penjajah, tapi cuma dipanggil Sobang Nim sama Gilche aja langsung lewat. Menurut gue sih cuma Nam Gong Min seorang yang bisa membawakan karakter Lee Jang Hyun secara sempurna. Kelihayannya dalam menyampaikan sebuah adegan secara emosional tuh kayak berhasil menujus hati. Gak usah harus acting berlebihan, dia cuma ngedip dan menghembuskan nafas aja, batin gue udah kayak terkoyak-koyak banget, sedih. Udahlah, desang lah. Jadi menurut lo gimana dramanya? Coba tulisin adegan favorit lo di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Annyeong!